kita bisa lihat datanya bahwa untuk usia millennials ya, kita bisa bilang kelahiran dari let's say 1981 sampai 1996-ish atau 97, di sini bahwa yang menderita hipertensi ya, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, juga obesitas, itu sangat meningkat teman-teman. Ya, meningkat dan lebih sering melaporkan ke rumah sakit. Jadi Gitu. ya? Iya, betul, Lebih betul dok. awal daripada dulu Exactly, gitu ya? lebih awal. Jadi yang biasanya nunggu sampai udah 40, 50 akhir, ini kok masih 30-an sudah mulai. Kolesterol Exactly. gitu ya. Jadi kita mengalami kemajuan dalam hal, oh ini masih muda kok udah kena penyakit ini gitu ya. Kemajuannya agak nggak Iya, kemajuannya lebih kemunduran ya. betul. Tapi ya gitu, ini sebenarnya memang kecenderungannya sudah terjadi. Nanti kita akan bahas ya, kira ada 3 hal yang sebenarnya sangat mempengaruhi faktor hidup ya untuk teman-teman millennials. Yang di kiri bawah itu teman-teman adalah mental health ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin fisik yang tadi semakin masih muda kok udah sakit, tapi juga mentally kok kita semakin cepat mencari bantuan untuk kesehatan mental ya. Itu kita bisa lihat kalau misalnya yang di kiri bawah itu semakin ke kanan itu mulai dari Gen Alpha, Gen Z, Millennial, Gen X ya, sampai akhirnya baby boomers. Dulu mungkin mental health nggak begitu ngetren ya teman-teman, tapi milenial itu semakin kesini, waduh, kok mentalnya juga makin greng nih gitu ya. Ya, belum lagi tuh yang di sebelah kanan bawah teman-teman adalah data soal parenting nih. Jadi teman-teman yang milenial yang punya anak, kok anaknya juga makin sering sakit gitu ya. Jadi kita yang menjadi beberapa dari kita mungkin sandwich generation, kita harus support di atas kita, tapi juga anak-anak kita kok makin lama semua sisi makin butuh bantuan kesehatan, right? Jadi mungkin kita ada di negara yang oke, kita secara kuratif ya teman-teman ya, untuk pengobatan juga sangat baik. Tapi ada baiknya kita nih yang masih dalam kondisi sehat atau mungkin cuman ya sekedar buncit-buncit aja lah gitu ya. Sekedar suka. Oke. Kita rubah posisi, sekedar kita baru kayak aduh, baru kalau cek tuh dibilang ini diabetes udah mulai naik nih mbak, udah bisa nih gulanya, kok ada kecenderungan. Nah, kita nggak usah nunggu sampai dibilang oke, kamu diabetes baru kita harus konsumsi obat. No, actually before kita didiagnose, kita harus udah buat perubahan itu. Jadi 3T yang merubah hidup manusia teman-teman ya. Kita punya di sini televisi, teknologi, sama transportasi. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya, dokter and Kak Simon ya. Televisi maksudnya di sini konteksnya bukan TV beneran. Mungkin bisa TV beneran TV, tapi kita bicara lebih kayak misalnya makin banyak series gitu ya, film, terus semua yang bikin orang ngerasa kayak oh gue dengan kesibukan gue saat istirahat itu harus nonton series, binge watch something. Terus yang erat sama binge watch apa sih? Ngemil gitu ya, betul. Begadang gitu, terus kayak ngopi, terus procrastinate. Nah itu dokter. Jadi teman-teman yang suka nonton drakor, tiba-tiba sebelahnya ada ciki-ciki Nah itu kan maksudnya ya? iya benar, Oke. benar Kak Simon. Bahkan karena sengaja kan, oh my god hari ini gue mau binge watch, belanja dulu, mau apa snack-snack favorit gitu kan. Itu begadang lagi akhirnya. Iya betul. Again itu faktor-faktor hidup yang apa ya, menurut orang kayak nggak berhubungan, tapi sebenarnya itu efek banget loh. Iya. Ya tidur gitu juga. Itu soal televisi teman-teman. Juga jangan lupa bahwa kalau misalnya kita nonton sesuatu banyak iklan ya, marketing produk yang bikin kita punya pandangan tertentu soal kesehatan. Mungkin jadi kayak oh lu harus cobain suplemen ini, lu harus coba metode ini. Nah itulah tiba-tiba si paling pinter nih netizen, si paling paham soal hidup sehat itu seperti apa, percaya hoax, terus akhirnya malah teman-teman semakin parah gitu, malah ikutin fat diet gitu ya, diet-diet yang justru berbahaya buat kesehatan kita di jangka panjang gitu. Ya itu soal televisi. Itu ngomongin teknologi ya, sama ya kita ngomongin social media gitu, terus bikin orang jadi tambah males gitu. Transportasi same, kayak dengan adanya mobil apapun segala macam kok jadi kurang ya jalan kaki. Betul. Gitu, naik motor kemana-mana terus pesan online gitu ya, padahal kita sebenarnya bisa aja mungkin untuk banyakin jalan kaki sedikit gitu ya, atau mungkin kayak naik sepeda kalau misalnya jaraknya mungkin cuma 3-5 kilo dari kantor, sebenarnya why not gitu kan ya. Mungkin Kak Simon pernah nyobain 10.000 langkah ya? 10.000 langkah sehari. Dan aku tuh pernah dengar ya Coach ya, Yes. Indonesia itu adalah salah satu urutan keberapa gitu, 10 besar adalah masyarakat yang paling
Malas jalan kaki ya? Malas jalan kaki, bener gak sih ya? Bener. Aku Gitu. betul. Aku pernah dengar juga sih data itu ya Dokter Datri. Emang dibilang kita itu cukup malas jalan kaki. Bisa dilihat juga dengan kalau teman-teman pernah lihat itu jumlah daripada transportasi darat pun juga malah semakin meningkat gitu. Jadi mulai masuk kantor nih harusnya lebih baik ya. Kita jadi bisa even sekedar cuman dari bawah ke atas gitu ya, terus ke toilet, jalan-jalan itu sebenarnya lebih baik gitu Kak Simon, daripada kayak maksain gue harus bangun pagi untuk 10.000 langkah. Kayaknya nggak semua orang bisa ya, terutama dengan kesibukan teman-teman ya, pasti kan juga ngantor. Jam berapa Kak masuk kantor? Biasanya 8 jam ya? 8. Aduh kan. Pulangnya jam 5. Pulangnya jam 5. Mungkin bisa malam ya disempetin, tapi kan kayak sometimes ya terlalu capek, belum yang rumahnya mungkin di Bekasi, jauh gitu. Jadi lebih baik kalau kita di wilayah kantor kita sempet-sempetin lah jalan-jalan. Mungkin kalau meeting kalau bisa berdiri gitu ya. Kalau misalnya lagi bukan di situasi yang formal, ya usahain aja banyak posisi yang lebih kayak berdiri gitu daripada kita duduk terus gini lagi. Berdiri aja dong. Mungkin sekarang gitu ya. Gitu. Oke. Ini sekarang manfaatnya ya, kita ngomongin manfaat gitu. Mungkin teman-teman suka mikir kalau kita ngelakuin gaya hidup yang sehat tadi ya, soal jalan gitu, soal ngurangin gorengan, apakah dampaknya cuman bisa diet aja? Padahal sebenarnya enggak gitu. Yang sebenarnya inti dari aku sharing hari ini adalah untuk teman-teman tahu bahwa impactnya bukan cuman lo beratnya turun ya, tapi juga life qualities teman-teman ya, kualitas hidup kita. Kualitas hidup tuh apa aja sih? Ya banyak, ada yang di bagian pekerjaan ya, produktivitas, kita bisa lihat bahwa energi kita bertambah, lebih energik ya, kita lebih nggak capek, kok jam 2 abis makan siang ngantuk gitu, biasanya kan gitu ya. Nah itu yang kita mau improve tuh. Nah gitu, kan kalau udah agak hujan, itu udah kayak baru 10:30 kalau udah capek gitu ya, akhirnya itu adalah mungkin teman-teman begadang. Again, terus sarapannya apa? Misalnya heavy on carbs ya, jadi kebanyakan karbo, terus tapi kayak nggak ada nih sisi seratnya yang bikin kenyang, nggak ada, yang bikin kita jadi lebih kuat nggak ada proteinnya gitu, bener-bener cuma gula aja. Terus tiba-tiba 2 jam kemudian udah lapar lagi. Ya wajar gitu teman-teman ya, supaya teman-teman tahu bahwa kalau gue sarapan ini impactnya apa, kalau gue makan siang ini impactnya apa, dan itu besar ya. Mungkin teman-teman pikir itu kecil, tapi sebenarnya everything you put inside your body it has a certain effect ya, ada certain effect yang kita bisa rasain, baik itu secara positif ataupun negatif gitu. Dan again mungkin kadang beratnya nggak berubah gitu ya kayak celana kok nggak tambah longgar gitu, tapi again ketika kita beraktivitas sama keluarga, kita lebih present ya, pulang kantor tuh instead of langsung udah saya capek gitu, pengen rebahan di rumah, tapi justru malah kayak bisa nih main sama anak gitu ya, bisa untuk pasangan kita ada waktu, pas ketemu pun kita nggak moody gitu. Karena kadang-kadang orang yang gaya hidupnya kurang sehat itu juga ada kecenderungan moodnya kan Dok ya. Sekarang tuh kecenderungannya itu loh, moodnya gampang sekali orang. Iya, ke sumbu pendek ya kalau betul, sumpen, iya. Sumbu pendek. Betul. Terus orang ngomongin soal body image dikit tersinggung, ya body shaming. Karena gini, saya juga bukan orang yang paling kurus di dunia ini, tapi saya ahli gizi. Tapi again, karena saya tahu, I take care of what I eat gitu ya. Saya olahraga juga rajin, seminggu 4 kali. Saya juga tidur cukup. Jadi saya saat orang lain ngomong atau punya persepsi tertentu, saya nggak akan langsung kayak, gue tersinggung gitu. No. I actually have a very positive self-image gitu, yang membuat aku jadinya menjadi orang yang juga lebih tenang, lebih positif gitu. Untuk menghadapi masalah-masalah hidup kita juga lebih santai gitu, daripada kita kayak sensitif. Nah itu loh, jadi orang-orang tuh selalu mikir cuma nurunin berat badan aja, atau exactly Dok, justru mental health-nya itu Kak yang penting gitu.